Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nurul Azmi dengan NPM 2018 01500154. Saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai klien pecandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba atau nafza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafza. Penyebab penyalahgunaan narkoba atau nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafza yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafza. Antara lain, memiliki teman yang seorang pecandu nafza, mengalami masalah ekonomi, mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual termasuk hubungan saudara, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Deskripsi narasumber. Narasumber, seorang yang kecanduan narkoba. Nama berinisial IA, usia 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Bekasi, lebih tepatnya Jati Asih, kegiatan freelance atau serabutan. Latar belakang narasumber. Klien berinisial IA. Ia seorang laki-laki berusia 20 tahun. Klien memiliki tinggi badan sekitar 173 cm dan berat badan sekitar 48 kg. Klien bertempat tinggal di Bekasi, Jati Asih. Klien tinggal bersama orang tuanya. Saat ini klien sedang mengalami masalah berat, yaitu menjadi seorang pecandu narkoba. Penyebab klien menjadi seorang pecandu narkoba yaitu lingkungan pergaulan yang menyimpang, sehingga membawa klien ke lingkungan tersebut. Penyebab klien kecanduan narkoba. Ada beberapa alasan dan faktor yang dapat membuat orang kecanduan narkoba. Dari sekian banyaknya, ada 3 hal yang bisa membuat orang menjadi pecandu narkoba. 1. Obat adalah jenis yang paling umum dari kecanduan dibandingkan dengan alkohol dan ganja, meskipun ada kecanduan lainnya seperti heroin dan kokain. Obat jenis ini mengandung zat kimia yang dapat mempengaruhi fungsi otak. Mereka yang kecanduan narkoba kebanyakan merasa seolah-olah telah masuk dalam perangkap sehingga sulit untuk melepaskan diri. Ada pula faktor-faktor yang dapat berkontribusi untuk membuat orang kecanduan sebagai pelarian, tekanan dari pergaulan, faktor genetika, stres, pengaruh lingkungan, dan pola didik dalam keluarga. Metode penanganan kasus yang digunakan. Yang pertama, konseling terpadu. Konseling terpadu adalah upaya memberikan bantuan kepada klien kecanduan narkoba dengan menggunakan beragam pendekatan konseling dan memberdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal, bermoral, dan dapat menghidupi diri dan keluarganya. Syarat utama konseling terpadu adalah klien telah selesai dengan program detoxification dari RSKO. Yang kedua, dapat menggunakan metode penanganan kasus penerapan konseling individu. Penerapan konseling individu adalah upaya membantu klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional, sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor.
Pada gilirannya, klien akan bicara jujur, membuka rahasia batinnya yang selama ini tidak pernah dikemukakan kepada orang lain termasuk keluarga. Konseling individu bertujuan menanamkan kepercayaan diri klien atas dasar kesadaran diri untuk tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohan dan kesalahannya mengkonsumsi narkoba. Menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya yang destruktif yang dilakukan selama ini dengan menerima segala akibatnya, seperti keluar dari sekolah atau kuliah, kehilangan pekerjaan, dijauhi orang-orang yang dicintai, dan sebagainya. Menerima realita hidup dengan jujur, membuat rencana-rencana hidup secara rasional dan sistematik untuk keluar dari cengkraman setan, narkoba, dan menjadi manusia yang baik. Dan terakhir, menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana hidup tersebut. Yang ketiga, metode penanganan kasus dapat menggunakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bertujuan memberi kesempatan klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, sarjana, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru BK di sekolah, para siswa, anggota DPR, ibu-ibu pengajian, dan sebagainya. Melalui interpersonal relation akan tumbuh kepercayaan diri klien. Prosedur bimbingan kelompok yang menjadikan klien sebagai figur sentral meliputi mempersiapkan mental klien untuk berani tampil menyampaikan kisah kasusnya dan selanjutnya berdiskusi dengan peserta. Jumlah peserta yang ideal paling banyak adalah 10 orang. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan klien kepada peserta diskusi yaitu penjelasan tentang identitas diri dan kisah panjang tentang proses kecanduan sejak awal hingga saat ini, beserta upaya-upaya penyembuhan yang telah dilaluinya. Mempersiapkan peserta agar mempunyai minat untuk mendiskusikan dengan klien pecandu narkoba dan tidak segan-segan mengkritik dan memberi masukan. Yang terakhir, mempersiapkan daftar hadir peserta dan kamera foto. Yang keempat, metode penanganan kasus bisa menggunakan konseling keluarga. Konseling keluarga digunakan untuk membantu secepatnya pemulihan klien narkoba. Amat diperlukan dukungan keluarga seperti ayah, ibu, saudara, istri, suami, pacar, dan keluarga dekat lainnya. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, saudara, suami atau istri, dan sebagainya. Nuansa emosional yang akrab harus mampu diciptakan oleh konselor agar terjadi keterbukaan klien terhadap keluarga. Sebaliknya, anggota keluarga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pemulihan klien. Dampaknya adalah tumbuh rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab klien terhadap diri dan keluarga. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.